Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat siang saya ucapkan kepada Bapak Alif Rahman Setianto, SEME, selaku dosen pengampu mata kuliah Green Economy and Trade. Di sini izin memperkenalkan diri, nama saya Hamsatul Khairiyah dengan NPM 2051020241. Saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya tentang nilai dan jasa ekosistem. Yang akan saya jelaskan mengenai fungsi dan jasa ekosistem dibagi menjadi 4. Yang pertama ada fungsi ekosistem, kedua ada jasa ekosistem, yang ketiga ada nilai jasa ekosistem, dan yang terakhir ada ancaman terhadap jasa ekosistem. Selanjutnya ada ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem menyediakan berbagai macam jasa yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan manusia serta kesintasan manusia di masa depan. Namun, akhir-akhir ini secara menyeluruh terdokumentasi bahwa kelangkaan jasa ekosistem meningkat dengan laju yang cukup cepat. Kelangkaan ini berhubungan dengan kerusakan ekosistem dan keanekaragaman hayati yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak mempertimbangkan biaya pemeliharaan lingkungan. Oleh karena itu, di sini saya akan membahas tentang fungsi ekosistem, jasa ekosistem, nilai jasa ekosistem, dan ancaman terhadap jasa ekosistem. Yang pertama yaitu ada fungsi ekosistem. Fungsi ekosistem adalah kapasitas proses-proses alami dan komponen-komponennya untuk menyediakan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan manusia, baik secara langsung atau tidak langsung. Fungsi ekosistem terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama ada fungsi regulasi, fungsi habitat, fungsi produksi, dan yang terakhir ada fungsi informasi. Yang pertama yaitu fungsi regulasi. Fungsi regulasi menyediakan banyak jasa yang secara langsung dan tidak langsung bermanfaat untuk manusia, seperti jasa pembersihan udara, air, tanah, dan jasa pengendalian hama. Yang kedua yaitu ada fungsi habitat. Ekosistem alami menyediakan tempat perlindungan dan habitat untuk tanaman dan binatang liar. Dengan demikian, berperan untuk konservasi in situ, keanekaragaman hayati, biologi, dan genetik, serta proses evolusionernya. Selanjutnya ada fungsi produksi. Fungsi produksi meliputi fungsi yang mensuplai jasa fisik dalam kaitannya dengan sumber daya atau ruang. Yang terakhir yaitu ada fungsi informasi. Fungsi kultural dan kenyamanan berhubungan dengan manfaat yang diberikan ekosistem kepada manusia melalui rekreasi, relaksasi, dan refleksi spiritual. Selanjutnya yaitu ada jasa ekosistem. Jasa ekosistem asuransi barang dan jasa yang disediakan oleh ekosistem alami yang bermanfaat untuk manusia. Contohnya yaitu ada pemurnian air, biodiversitas, pengendalian banjir, perlindungan angin, dan penyediaan makanan. Millennium Ecosystem Assessment atau MA dan Raymond DKK mengelompokkan jasa ekosistem menjadi 4 kelompok, yaitu jasa penyediaan, pengaturan, pendukung, dan kultural. Untuk menjaga fungsi dan jasa ekosistem perlu dilakukan intervariasi, ancaman, dan tekanan pada ekosistem. Selanjutnya yaitu nilai jasa ekosistem. Ekosistem alami memegang peranan penting sebagai tempat terjadinya proses-proses ekologis yang mendukung keberlanjutan hidup manusia dan berperan penting baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyokong kehidupan perekonomian manusia. Ekosistem alami juga menyediakan habitat untuk kehidupan rimba, nilai estetis, dan nilai rekreasi. Selanjutnya yaitu Bedbir
pada tahun 1991 mengelompokkan manfaat ekosistem alami secara umum ke dalam kategori nilai guna, use value, dan nilai bukan guna, non-use value. Nilai guna langsung meliputi produk dan jasa yang langsung disediakan oleh ekosistem, misalnya kayu, buah, rotan, dan obat-obatan. Sedangkan nilai guna tidak langsung terdiri dari banyak fungsi ekologi ekosistem. Nilai ini mendukung atau melindungi. Baik, hutan mempunyai nilai guna tidak langsung berupa pengendalian sedimentasi dan kerusakan banjir yang mempengaruhi pertanian, pemancingan, persediaan air, dan kegiatan ekonomi lain di arah muara. Peran hutan dalam menyediakan jasa ekosistem sangat dipengaruhi oleh tingkat, pola, dan kondisi ekosistem hutan. Pengurangan keanekaragaman hayati mempunyai pengaruh negatif terhadap ketersediaan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu ekosistem. Materi yang terakhir yaitu ancaman terhadap jasa ekosistem. Berkurangnya jasa ekosistem sekarang terjadi karena rusaknya ekosistem oleh berbagai aktivitas manusia. Ancaman yang paling hebat adalah pengerusakan habitat alami yang berkelanjutan dan invasi spesies eksotik yang seiring bersamaan dengan gangguan ekosistem. Sebagai contoh, ketika suatu polinator atau suatu predator serangga mendekati kepunahan, maka akan sukar untuk menemukan kegunaan potensial organisme tersebut untuk manusia. Ancaman terhadap jasa ekosistem disebabkan oleh dua kekuatan mendasar. Pertama adalah pertumbuhan yang sangat cepat dan tidak berkelanjutan dari kegiatan manusia, yaitu dalam hal ukuran populasi, konsumsi per kapita, dan juga dampak dari teknologi dan institusi yang menghasilkan dan menyediakan makanan terhadap lingkungan. Kedua adalah seringnya mismatch antara insentif ekonomi jangka pendek dan jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat. Demikianlah tadi hasil presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya izin undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.